تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Ikhwan sekalian, teman-teman sekalian, alhamdulillah, kembali pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita masih pada bab seputar wudu. Sekarang kita sudah masuk pada al-mas'alatus sadisah, permasalahan yang keenam ya. Fi nawaqidihi, tentang nawaqidih, pembatal wudu. Ya, jadi kalau sebelumnya kita sudah bahas hal-hal sunnah, hal-hal wajib dalam berwudu, sekarang kita sudah pada pembahasan an-nawaqid, pembatal-pembatal dari wudu. Wan nawaqid, dan pembatal-pembatal wudu itu yaitu al-asya, segala sesuatu allati yang tubtiluh, membatalkan al-wudu, membatalkan wudu, wa tufsiduhu, dan merusak daripada wudu seseorang, dan merusak daripada wudu. Jadi yang dimaksud dengan nawaqid adalah hiya al-asya allati tubtilu wudu wa tufsiduhu, segala sesuatu yang membatalkan wudu dan merusak daripada wudu. Wa hiya sittatun, dan nawaqid, pembatal-pembatal wudu ini wa hiya sittatun, yaitu ada 6. Ada 6 dari pembatal-pembatal wudu. Yang pertama, teman-teman sekalian, ikhwan sekalian, al-kharij minas sabilain. Al-kharij, segala sesuatu, al-kharij, yang keluar, minas sabilain, dari dua jalan. Jadi segala sesuatu yang keluar dari dua jalan. Ayun, maksudnya adalah min makhrajil bauli, tempat keluarnya al-bauli, yaitu yang pertama tempat keluarnya kencing atau air seni, wal ghaiti, dan tempat keluarnya tinja. Jadi segala sesuatu yang keluar dari dua jalan ini, yaitu kubul dan dubul, maka itu adalah segala sesuatu yang dapat membatalkan wudu seseorang. Wal khariji, dan yang keluar darinya dari dua jalan tersebut adalah imma ayyakuna baulan, bisa dia berupa baulan, air kencing, au ghaitan, bisa juga berupa tinja, au manian, atau juga bisa air mani, au mazian, atau dia mazi, au dam istihadah, dan darah istihadah. Ya, jadi darah istihadah ini beda dengan darah haid dan darah nifas ya. Kalau haid itu dia datang, memang itu darah kebiasaan wanita. Kemudian nifas itu biasanya datang menyertai daripada persalinan seorang wanita. Adapun dalam istihadah, darah istihadah di sini ini adalah darah yang memang datang karena disebabkan penyakit dari seorang wanita. Insyaallah nanti kita bahas pada bab seputar haid ya, nanti ada pembahasan tersendiri terkait dengan hal ini. Aurihan, atau juga yang keluar seperti rihan, angin, dalam arti darah kentut, qalilan kana au katsiran, baik dia qalilan, sedikit, kana au katsiran, ataupun dia banyak. Ya, jadi ini yang hal-hal yang membatalkan wudu. Liqaulihi ta'ala, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang dari kalian telah kembali dari tempat buang hajatnya ya. Au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang dari kalian telah kembali dari tempat buang hajatnya. Quran surat An-Nisa ayat 43. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yaqbalu Allah salata ahadakum idza ahdas hatta yatawadda. La yaqbalu, Allah tidak menerima salatnya ahadakum, salah seorang di antara kalian, idza, apabila ahdasa, dia berhadas, hatta yatawadda, sampai dia tawadda, dia berwudu. Wa qad taqaddam, dan memang hadis ini sudah kita jelaskan sebelumnya ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walakin, akan tetapi, pembatal wudu itu adalah disebabkan oleh min ghaitin, seseorang dia habis buang air besar,
au baulin atau seseorang dia baru habis buang air kecil, wa naumin dan pembatal wudu yang lainnya adalah seseorang karena dia ketiduran. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fi man syakka tentang orang-orang yang siapa yang syakka yang dia ragu, hal apakah kharaja keluar minhu darinya rihun angin atau kentut aulah atau tidak, fala yang syarifu maka dia tidak boleh yang syarifu membatalkan solatnya hatta sampai dia benar-benar yasma'u mendengar sautan yaitu bunyi ya, jadi dia mendengarkan bunyi kentutnya keluar, au yajidu rihan atau dia mencium bau darinya. Jadi ini teman-teman sekalian pembatal wudu yang pertama adalah al-khariji minas sabilain, segala sesuatu yang keluar dari dua jalan. Kita sudah sebutkan tadi dari tempat keluarnya air kencing dan tinja bisa berupa air kencing, tinja, kemudian air mani, air madi, kemudian darah istihadah, kemudian angin, keluar angin dan lain sebagainya yang keluar dari dua jalan tersebut. Kemudian teman-teman sekalian pembatal wudu yang kedua adalah khurujun najasati min baqiyatil badan. Khurujun keluarnya an najasati najis min baqiyatil badan dari anggota tubuh yang lainnya. Jadi keluarnya dari najis dari anggota tubuh yang lainnya selain dari dua jalan tadi. Ya, makanya di sini disebutkan fa in kana baulan aw ghaitan, kalau itu dia keluarnya dari dua jalan tadi, yaitu ghaitan bentuknya tinja, au baulan atau bentuknya dia air kencing, naqada mutlaqan, maka naqada itu membatalkan mutlak secara mutlak ya, lidukhuli fi nususi sabiq sebagaimana yang sudah dijelaskan pada dalil-dalil yang telah datang. Jadi itu dia mutlak membatalkan. Tapi bagaimana dengan khurujun najasat min baqiyatil badan? Bagaimana kalau najis itu keluar dari anggota badan yang lainnya selain daripada dua jalan tadi, yaitu baulan atau ghaitan, misalnya dari kencing ataupun kita buang tinja, bagaimana kalau selain daripada itu? Wa in kana ghairihima, wa in kana jika ghairihima selain keduanya, maksudnya selain yang tadi itu, kadami seperti apa di sini yang keluar dari anggota tubuh yang lainnya adalah kadami seperti darah yang keluar, bukan darah haid tentunya ya, bukan darah istihadah, bukan pula darah nifas, bukan, tapi ini memang darah betul-betul dia keluar dari selain dua jalan itu. Wal qai'i atau dia muntah, seseorang muntah, fa in fahasha jika muntahnya atau darahnya itu fahasha mengotori badannya, mengotori pakaiannya, mengotori daripada tubuhnya, wa kathurah dan jumlahnya dia banyak, fal aula maka yang lebih utama adalah ayyatawadda min, dia berwudu darinya, ayyatawadda minhu maka dia berwudu darinya. Maka kalau ada orang dia kondisi lagi sholat terus tiba-tiba keluar darah dengan jumlah yang banyak mengotori tubuhnya, ataupun dia tiba-tiba muntah mengotori tubuhnya, maka otomatis adalah wuduhnya batal, maka sholatnya pun dia ikut membatalkan sholatnya. Begitu ya teman-teman sekalian. Amalan bil ahwati itu sebagai bentuk amalan bil ahwati, sebagai bentuk kehati-hatian ya. Wa in kana yasiran, adapun kalau muntah tadi itu yasiran, dia jumlahnya sedikit, keluarnya sedikit, begitupun darah tadi dia keluarnya sedikit dan sampai tidak mengotori, fala yatawadda maka dia tidak perlu berwudu minhu darinya, bil ittifaq berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, dua pembatal wudu sudah kita bahas. Sekarang kita lanjut pada pembatal wudu yang ketiga, apa itu? Yaitu zawalul aqli, hilangnya akal, au tughtiyatuhu atau tertutupnya akal. Jadi dua hal ini, zawalul aqli hilangnya akal, au tughtiyatuhu atau akal itu dia tiba-tiba tertutup. Disebabkan oleh apa? Bi igma'in, seseorang karena pingsan. Ya, jadi dia hilang akalnya atau tertutup akalnya bi igma'in karena dia pingsan. Au naumin atau dia ketiduran. Ya, jadi ini pingsan atau ketiduran. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin akan tetapi, ya, hadis yang tadi sudah dibacakan, min ghaitin wa baulin wa naumin. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ainu wika usahi, sesungguhnya mata itu
terjaganya mata itu wika usahi, dia adalah merupakan wika pengikat as-sahi dubur, ya. Artinya bahwasanya kalau seseorang matanya dia tidak ketiduran, maka dia bisa mengetahui apakah keluar sesuatu dari kubul dan dubulnya, dia bisa tahu, ya, pengikat, dan dia bisa mengontrolnya, ya. Sehingga kalau dia tertidur, maka otomatis terlepas ikatan itu, dia tidak sadar apa keluar dan tidak, kita tidak bisa mengetahui lagi, tidak bisa pastikan. Faman nama, sehingga dikatakan di sini oleh Nabi SAW, faman nama, siapa yang tertidur, faliyatawadda, maka hendaknya dia berwudu, karena memang dia sudah tidak bisa pastikan apakah tadi keluar darihnya rihan, bentuknya rih, angin atau baulan atau kencing atau yang sejenisnya dari jalan-jalan tersebut, dari dua jalan tersebut. Wa amal junun, adapun orang yang gila, ya, jadi orang yang zawalul akal, hilang akalnya atau tertutupnya akal disebabkan karena dia gila, wal igmain, atau dia wal igmain, pingsan, wa sukri atau dia mabuk, wa nahwihi atau yang semisalnya, fayang kudu, maka wuduhnya itu adalah batal ijma'an, berdasarkan ijma' atau kesepakatan para ulama. Jadi orang yang gila, orang yang pingsan, orang yang mabuk atau yang sejenisnya, hilang akal, tertutup akal disebabkan oleh hal ini, fayang kudu ijma'an, maka dia membatalkan wudu secara berdasarkan ijma' kesepakatan para ulama. Kemudian teman-teman sekalian, dijelaskan di sini tidur yang membatalkan wudu itu tidur yang seperti apa? Tidak semua tidur itu kemudian dia membatalkan wudu. Maka di sini dijelaskan, wa naumin naqid, adapun tidur yang membatalkan wudu adalah huwa al-mustaghraq, yaitu tidur yang mustaghraq, tidur nyenyak. Jadi al-mustaghraq ini artinya adalah mustaghraqun, tidur yang nyenyak, alladzi, yang la yabqa, tidak tersisa dari orang yang tidur ini, ma'hu, darinya, idrakan, kesadarannya. Jadi dia tidurnya nyenyak sampai tidak tersisa padanya idrakan, kesadaran. Ala hayatin kana naum, sehingga dia tidak mengetahui posisi tidurnya, posisi badannya, betul-betul dia nyenyak, dia tidak tahu lagi posisi badan, posisinya di saat dia tidur, kondisinya dia tidak tahu dirinya di saat dia tidur tersebut. Amman naumul yasir, adapun tidurnya orang yang yasir, yang ringan, ya, misalnya dia tidurnya masih dalam kondisi dia kakinya melipat, kemudian begitu azan berkumandang dia masih bisa sadar, ada orang memanggilnya dia masih bisa dia bisa tersadar, itu namanya tidur yang kita artinya masih bisa dalam posisi tubuh kita itu masih seimbang, yasir, yang ringan. Fa innahu la yanqudu, maka itu dia tidak membatalkan wudu. Fa innahu la yanqudul wudu, maka itu tidak membatalkan wudu. Lianna sahabat, sebab sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai semuanya, kana yusibuhum, mereka ini yusibuhum ditimpa an-nu'asun, ngantuk yang sangat berat, wa hum fi intidhari salat, padahal mereka dalam intidhar, menunggu as-salat, waktu salat. Jadi karena yusibuhun nu'as, mereka ditimpa oleh ngantuk yang sangat berat, wa hum fi intizari salat, padahal mereka lagi menunggu salat maghrib, mereka menunggu salat isya, mereka ditimpa oleh ngantuk yang berat. Wa yaqumun, begitu iqamat dikumandangkan, azan salat ditegakkan, wa yaqumun, mereka berdiri, yusallun, mereka salat, wala yatawaddaun, dan mereka tidak berwudu. Nah, tentunya itu tadi tidur yang kita bisa masih tidur yang bukan tidur mustaghraq, tidur nyenyak yang sehingga tidak tersisa padanya idrakan, kesadarannya, tidak diketahui lagi posisi tidurnya, posisi badannya di saat dia tidur tersebut, maka itulah yang membatalkan wudu. Kemudian teman-teman sekalian, pembatal wudu yang keempat adalah massu farjil adamin bila hailin, menyentuh kemaluan seseorang bila hailin, tanpa pembatas. Begitupun dia menyentuh kemaluannya tanpa pembatas, maka itu secara mutlak membatalkan wudu. Al-hadisu Busratu bin Sufwan, sebagaimana satu hadis yang diriwayatkan oleh Busratu binti Sufyan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda,
man matha dzakarahu, siapa yang menyentuh kemaluannya, falyatawadda, maka hendaknya dia berwudu. Artinya wudunya batal. Wa fi hadithi Abi Ayyub, kemudian juga dalam hadis Abi Ayyub diriwayatkan oleh Abi Ayyub, wa Ummu Habibah, dan diriwayatkan oleh Ummu Habibah. Nah, Nabi bersabda, man massa farjahu falyatawadda, barang siapa yang massa menyentuh farjahu kemaluannya, falyatawadda, maka hendaknya dia berwudu. Jadi ini pembatal wudu yang keempat, yaitu menyentuh kemaluan tanpa ada bila hailin, tanpa ada pembatas. Kemudian yang kelima adalah yang pembatal wudu yang kelima, aklul lahmil ibil, makan daging unta. Jadi makan daging unta itu salah satu dari pembatal wudu. Aklul lahmil ibil, makan daging unta. Al haditsu Jabir, hadis dari diriwayatkan oleh Jabir bin Samrah, anna rajulan, bahasanya ada seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'alah, dia ini telah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, sahabat ini bertanya, anna tawadda min luhumil ghanam, anna tawadda min luhumil ghanam, apakah kami harus berwudu setelah makan daging kambing? Qala, maka Nabi bersabda, in syi'ta, jika kamu mau, tawadda, maka silahkan, boleh kamu berwudu. Wa in syi'ta, dan jika kamu mau, la tatawadda, kamu juga tidak perlu berwudu. Artinya boleh kamu berwudu, boleh juga kamu tidak berwudu setelah makan daging kambing. Qala, kemudian sahabat ini kembali bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna tawadda, apakah kami harus berwudu min luhumil ibil, setelah makan daging unta? Qala, maka Nabi bersabda, na'am, iya, tawadda, kalian harus berwudu min luhumil ibil, dari setelah kalian makan daging ibil, daging unta. Maka perintah di sini menegaskan bahwasanya orang yang makan daging unta itu membatalkan wudu. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan orang tadi untuk dia laksanakan wudu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi. Kemudian teman-teman sekalian, pembatal wudu yang keenam adalah ar-riddatu 'anil Islam, seorang keluar dari Islam, murtad dari Islam, keluar dari Islam, maka dia membatalkan wudu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu, barang siapa yang barang siapa yang kafir bil iman, setelah dia beriman kepada Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, faqad habita amaluhu, maka terhapus seluruh amal-amalnya. Wa kullu ma aujabal ghuslu, dan segala sesuatu yang diwajibkan mandi, seperti mandi junub atau mandi apa saja yang diwajibkan, aujabal wudu, maka otomatis di situ juga diwajibkan untuk dia berwudu. Jadi kalau dia wajib mandi, maka dia wajib berwudu. Ghairal maut, kecuali adalah orang yang sudah meninggal atau jenazah. Jenazah itu kan cuma hanya dimandihkan, tapi dia tidak diwajibkan untuk berwudu. Tapi orang yang mandi junub, kalau dia mandi junub, maka dia juga di sini dikatakan wajib juga untuk berwudu. Walaupun ini diperselisihkan di tengah-tengah para ulama. Nanti ada pembahasannya ya, teman-teman sekalian. Kemudian kita lanjutkan, itu tadi an-nawaqid, pembatal wudu telah selesai. Ada 7 pembatal wudu, 6 ya. Ya sittatun, pembatal wudu semuanya ada 6. Sekarang kita masuk pada al-mas'alatus sabiyah, permasalahan yang ke-7 ya. Apa itu? Ma yajibul wudu, apa-apa amalan-amalan yang mewajibkan sebelum kita melakukan harus kita berwudu terlebih dahulu. Apa amalan-amalan tersebut? Wa yajibu, dan diwajibkan alal mukallaf, bagi orang-orang yang mukallaf, orang-orang yang telah dewasa, fi'lul wudu, untuk dia berwudu lil umuril atiyah, terhadap perintah-perintah yang dia lakukan sebagai berikut. Kalau dia melakukan amalan-amalan sebagai berikut, maka bagi seorang yang sudah mukallaf, sudah dewasa, dia wajib untuk melakukan wudu. Apa itu? Yang pertama adalah as-salatu, jika dia sholat. Kalau dia mau sholat, maka dia wajib berwudu. Al-haditsu Ibnu Umar marfu'an, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar secara marfu'an, la yaqbalallahu salatan bighairi tuhurin, Allah itu tidak terima salatnya seseorang bighairi tuhurin, tanpa dia bersuci, tanpa dia berwudu, dan seterusnya ya.
wala sadaqatan, dan tidak menerima, Allah tidak menerima salat itu Allah tidak menerima sedekah seseorang min gululin, dari harta hasil penggelapan uang pemerintah. Ya, wala sadaqatan min gululin, Allah tidak terima harta dari harta hasil korupsi, hasil dia mencuri dari uang negara. Nah, seperti itu. Jadi tidak diterima salatnya orang yang tidak bersuci dan tidak menerima sedekah dari hasil korupsi. Itu yang pertama. Jadi seorang ingin melaksanakan sholat, maka dia adalah salah satu amalan yang wajib untuk dilakukannya, itu harus dia dipersyaratkan berwudu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian adalah at-tawaf, yaitu seorang yang bertawaf bil baitil haram, yaitu di Masjidil Haram. Fardan kana nafilan, baik dia tawafnya bentuknya fardan, tawaf yang wajib, kana nafilan, atau tawafnya itu dia bentuknya nafilan, sunnah ya. Baik sunnah, jadi baik tawaf wajib atau tawaf sunnah, maka seseorang dia wajib melaksanakan wudu terlebih dahulu. Sehingga kalau dia bertawaf baik wajib ataupun sunnah, dia tanpa berwudu, maka tawafnya tidak sah. Li fi'aluhu sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Fa innahu tawadda'a thumma tawafa bil baiti, beliau ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda', beliau berwudu, setelah berwudu thumma tawafa, kemudian beliau bertawaf bil baiti di Baitullah. Wali qauli sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bil baiti salatan, tawaf di Baitullah itu as-salatan, disamakan dengan salat. Jadi orang tawaf itu pada hakikatnya dia lagi salat. Cuma bedanya adalah illa annallah abaha fil kalam. Kalau salat itu tidak boleh kita berbicara. Tapi kalau di dalam tawaf, innallah, sesungguhnya Allah, abaha, membolehkan fihil kalam, di dalamnya kita bercakap-cakap, berbicara. Jadi pada hakikatnya tawaf adalah merupakan sama dengan salat. Yang membedakan itu saja. Kalau di dalam salat kita tidak bisa berbicara, sementara di dalam tawaf kita boleh berbicara. Nah, yang mendasari juga tentang wajibnya seseorang berwudu sebelum dia melakukan tawaf, di sini dikatakan walimanil haidi, sebab Nabi itu melarang wanita-wanita yang haid minat tawaf, untuk dia bertawaf. Artinya memang kalau dia dilarang, wanita yang bertawaf, wanita yang haid dilarang untuk bertawaf, otomatis bahwa salah satu persyaratan orang yang melakukan tawaf adalah dia harus bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Hatta tathura, sampai wanita yang haid tadi dia betul-betul suci, tidak boleh ada hadas, tidak boleh ada najis. Kemudian teman-teman sekalian, yang ketiga, amalan yang ketiga yang wajib dipersyaratkan untuk kita berwudu sebelum melakukannya adalah mashul mushafi, menyentuh Al-Quran, bibasyaratin, dengan kulit langsung, dengan tangan langsung, bila hailin, tanpa ada penghalang. Jadi kalau misalnya antum baru habis selesai buang air kecil atau buang air besar, atau keluar misalnya kentut, atau Anda dalam kondisi, antum lagi dalam kondisi berhadas ya, hadas kecil maupun hadas besar, maka tidak boleh menyentuh Al-Quran langsung dengan tangan kosong. Tidak boleh. Masul mushafi bibasyaratin, tidak boleh, kecuali harus berwudu bila hailin, tanpa ada pembatas. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh seseorang menyentuh Al-Quran ini kecuali dalam keadaan suci ya. Adapun kalau membacanya itu boleh ya, membaca Al-Quran boleh, misalnya dia mengulang hafalan ya, tanpa dia menyentuh Al-Quran itu boleh saja membacanya, tapi dia menyentuh Al-Quran langsung itu tidak boleh, harus dia berwudu terlebih dahulu. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassul qur'ana illa tahir, tidak boleh ada yang menyentuh Al-Quran illa tahir, kecuali dia dalam keadaan suci. Walaupun at-tahir, al-mutahhir di sini diperselisihkan di tengah-tengah para ulama juga ya, diperselisihkan. Kalau di kitab fikih sunnah Syekh Sabiq itu memang sama dia, bahwa orang yang dalam keadaan hadas itu dia tidak boleh menyentuh Al-Quran, tidak boleh memegang Al-Quran, tidak boleh membawa Al-Quran dengan tangan kosong. Yang boleh hanya seorang yang kebetulan dia mengulang hafalannya atau merojak hafalannya. Tapi kalau dia menyentuh langsung itu juga tidak boleh, seperti itu. Namun di sini tentu ada khilaf ya, ada khilaf di tengah-tengah para ulama. Kemudian teman-teman sekalian, itu tadi ada beberapa ibadah yang dipersyaratkan sebelum kita melakukannya harus berwudu terlebih dahulu, diwajibkan berwudu, yaitu yang pertama adalah
melaksanakan sholat, kemudian tawaf, dan yang ketiga adalah menyentuh Al-Quran. Sekarang teman-teman sekalian, al-mas'alatus saminatun, permasalahan yang as-saminah yang ke-8. Apa itu? Ma yustahabbu lahul wudu, amalan-amalan yang mustahab, yang sangat dimustahabkan untuk berwudu. Jadi sebelum kita melakukan amalan tersebut, kita sangat dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Apa itu? Yang pertama adalah yustahabbul wudu, jadi mustahabkan, dianjurkan berwudu, wa yundabu, dan disunahkan fil ahwalil atiyah, pada kondisi-kondisi at-taliyah berikut ini. Yang pertama adalah kondisi yang pertama, inda dzikrullah, ketika seseorang dia berzikir kepada Allah. Inda dzikrullah ta'ala wa qiraatil Quran, dan ketika dia hendak membaca Al-Quran. Jadi beda ya, menyentuh dan membaca Al-Quran itu dua hal yang berbeda. Kalau membaca Al-Quran hanya dimustahabkan, tidak diwajibkan. Tapi kalau menyentuh itu diwajibkan. Kemudian yang kedua adalah inda kulli sholatin, ketika seorang akan melaksanakan sholat. Setiap kali melaksanakan sholat, walaupun misalnya wudunya belum batal, misalnya dia lagi menunggu datangnya sholat isya di sholat maghrib, padahal dia masih ada berwudu. Ketika azan isya dikumandangkan melaksanakan sholat isya, kembali dia perbaharui wudunya. Maksudnya di sini adalah orang yang terus memperbaharui wudunya, bukan ketika setiap kali sholat dalam kondisi wuduhnya tidak ada, tidak. Maksudnya inda kulli sholatin, ketika akan melaksanakan sholat, maksudnya dengan kondisi dia sebetulnya masih dalam keadaan suci, tapi dia ingin memperbaharui daripada wuduhnya. Al-muwazabatihi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam merutinkan hal itu, ya, melaksanakan hal itu. Ala dalika kama fi hadisi Anas, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhum. Qala, beliau berkata, ini khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda inda kulli salati, beliau itu selalu berwudu ketika akan melaksanakan salat. Padahal beliau masih punya wudu, ya, belum batal wudunya. Tapi setiap kali melaksanakan sholat beliau memperbaharui wudunya. Kemudian yang ketiga, amalan yang dimustahabkan untuk kita berwudu adalah ustahabu al-wudu'u, dimustahabkan berwudu lil junubi, bagi seseorang yang junub, yang dia baru habis menggauli istrinya, berhubungan suami istri. Idza arada ya'uda lil jima', jika ingin dia kembali mengulang, ya'uda mengulangi, al-jima' melakukan hubungan suami istri. Jadi tadinya kalau dia sudah habis melakukan hubungan suami istri, terus dia ingin mengulang lagi melakukan hubungan tersebut, maka dia dimustahabkan untuk berwudu sebelum dia mengulanginya. Au arada naum, atau seseorang ingin tidur, ya. Au awil akla, atau seseorang ingin makan, au syurbi, atau seseorang ingin minum, ya, maka ini semua adalah dari bentuk perbuatan-perbuatan yang dimustahabkan untuk berwudu sebelum kita melakukannya. Li hadits Abi Sa'id Al-Khudri, ada satu hadis, misalnya hadis dari Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza ata ahadakum ahlahu, apabila salah seorang dari kalian ahdakum ahlahu, ingin mendatangi daripada ahlahu, istrinya, thumma arada yauda, kemudian dia ingin mengulangnya, falyatawadda, maka hendaknya dia mengulang. Tadinya dia sudah melakukan itu, terus dia ingin mengulangnya, ayyauda, ingin mengulangnya, falyatawadda, maka dia berwudu. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Wal hadits wa Aisyah, kemudian dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam karena iza arada ayyanama, Nabi itu jika ingin ingin tidur, wa huwa junuban, padahal dia dalam kondisi junub, tawadda, maka beliau berwudu. Wudu alis salat, sebagaimana wuduhnya orang salat. Jadi kalau dia habis seorang berhubungan suami istri, terus dia ingin langsung tidur, maka jangan dia tidur, kecuali dia berwudu dulu sebagaimana wudunya orang yang melaksanakan sholat. Ini dimustahabkan, dianjurkan, bukan wajib ya, tapi dianjurkan. Qabla ayyanama, sebelum dia tidur. Wa fi riwayatil, dan juga masih dalam riwayat oleh Aisyah radhiyallahu anha,
beliau mengatakan fa arada ayyakula aw yanama. Beliau apabila ingin makan atau ingin tidur, biasanya beliau berwudu, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian teman-teman sekalian, yang keempat, amalan-amalan yang dimustahabkan untuk kita berwudu sebelum melakukannya adalah wudu'an qabla ghusl. Berwudu al-wudu qabla al-ghusli, berwudu sebelum mandi. Ya, sebelum mandi kita dimustahabkan untuk berwudu. Mandi apa saja, tidak harus mandi junub, mandi besar, tidak, mandi apa saja. Al-hadits Aisyah radhiyallahu anha, bahasanya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tasala, apabila beliau ingin mandi minal janabati. Oh, ini kalau beliau ingin mandi junub ya. Kalau Nabi ingin mandi junub, ba'daha, maka beliau memulainya dengan apa? Fayaghsilu yadayhi, beliau mencuci kedua tangannya. Tsumma yafrigu, kemudian beliau ini menuangkan air biyaminihi, dengan tangan kanannya, ala shimali, ke tangan kirinya. Fayaghsilu farjahu, kemudian Nabi mencuci kemaluannya. Tsumma yatawadda, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu, wudu alis salat, sebagaimana wudu orang yang ingin melaksanakan salat. Li hadisi, sampai akhir hadisnya ya, seperti itu. Jadi ini yang keempat ya, setiap kali seseorang ingin mandi, nah di sini disebutkan hadisnya adalah setiap kali mandi junub ya, maka dia dimustahabkan. Padahal ini diperselisihkan, ada sebagian juga mengatakan bahwasanya dia sampai ada yang mengatakan wajib ya, ada yang mengatakan wajib. Namun di sini tentunya diperselisihkan teman-teman sekalian. Kemudian yang kelima adalah indan naum, ketika seseorang akan tidur. Jadi ketika tidur, sebelum tidur, mau tidur, itu dimustahabkan kita berwudu terlebih dahulu. Al-hadits Barra bin Azib, hadis dari Barra bin Azib radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ataita madja'aka, apabila kalian ataita mendatangi madja'aka. Madja'aka ini tempat tidurmu. Watawadda, maka berwuduhlah. Jadi apabila kalian mendatangi tempat tidur kalian, ingin tidur, watawadda, maka berwuduhlah, wudu'a kali salat, berwuduhlah kamu sebagaimana kamu ingin melaksanakan salat. Summa taji, kemudian baringkanlah ala syakil aiman, berbaringlah ke posisi badanmu yang kanan, berbaring ke sebelah kanan.